Download aplikasi Bekal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bahagia ini kita akan membahas tentang satu tema yang cukup penting, yaitu tentang tercelanya fanatik mazhab. Karena kita lihat di lapangan ya terjadi pertikaian terkadang di antara orang yang bermazhab ya, karena fanatik yang berlebih-lebihan ya. Dan ini sudah diingatkan oleh banyak para ulama ya. Sampai ada sebuah buku ditulis oleh seorang ulama di Mekah ya. Ketika ada seorang dari Jepang bertanya, ada orang Jepang yang masuk Islam. Ketika datang ke markas Islam, kemudian dia ingin masuk Islam, maka timbullah perselisihan di antara dua kelompok kaum muslimin. Yang satu mengatakan, itu teman-teman dari India berkata, kamu harus masuk Islam dengan mazhab Hanafi. Kemudian sebagian kawan-kawan dari Asia mengatakan kamu harus masuk Islam dengan mazhab Syafi'i. Sampai akhirnya orang Jepang yang masuk Islam tadi bingung ya. Sampai orang Islam tadi orang Jepang masuk Islam tadi bingung. Kalau tidak salah dia tidak jadi masuk Islam karena lihat kebingungan perselisihan yang terjadi di antara kaum muslimin. Padahal kalau masuk Islam tinggal mudah mengucapkan syahadatain. Setelah itu dia belajar, nanti terserah dia mau ikut mazhab yang mana belakangan ya. Tapi sejak awal kemudian dihadapkan dengan perselisihan antara pengikut mazhab, maka ini adalah cara yang sangat keliru. Kemudian juga kita dapati di sebagian zaman pernah ada sebagian ulama berfatwa seperti ketika terjadi perselisihan yang kuat antara pengikut mazhab Syafi'i dengan pengikut mazhab Hanafi ya, sampai di antara mereka ada yang berfatwa tidak boleh menikah dengan lelaki dari mazhab yang lain ya, tidak boleh. Tapi kalau menikah dari wanita dari mazhab yang lain boleh dikiaskan dengan ahlul kitab. Sampai ada yang berfatwa demikian. Dikiaskan dengan ahlul kitab ya. Tentu ini adalah perselisihan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wala takunu kal musyrikin, jangan kalian seperti orang-orang musyrikin ya, yang mereka farraqu dinahum wa kanu syi'an. Mereka telah memecah-mecah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok ya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, yang masing-masing sombong dan bangga dengan kelompoknya ya. Oleh karenanya fanatik mazhab yang berlebihan seperti ini tidak diperbolehkan. Kita tahu juga sejarah di Saudi Arabia, di Mekah dahulu sampai ada 4 mihrab ya. Masing-masing imam ya memiliki mihrab sendiri, masing-masing mazhab memiliki mihrab tersendiri. Ini tentunya kurang baik ya. Alhamdulillah sekarang sudah dihilangkan oleh pemerintah Arab Saudi sehingga kaum muslimin bisa bersatu di bawah seorang imam. Tentu itu lebih maslahat dan lebih baik bagi persatuan. Bahkan dalam sebagian masjid ada 4 mihrab dan masing-masing ada adzannya sendiri. Masing-masing ada adzannya sendiri. Tentu ini memicu terjadinya pertikaian di antara kaum muslimin. Intinya saya ingin menyampaikan kesimpulan dari akan kita bahas bahwasanya bermadzhab itu boleh ya, bermadzhab itu boleh, dan para ulama rata-rata bermadzhab secara umum, mereka bermadzhab. Yang tidak diperbolehkan adalah fanatik mazhab. Tidak diperbolehkan adalah fanatik mazhab. Demikian juga di antara bentuk fanatik yang tersebar di tanah air, yaitu pendapat sebagian orang yang mengatakan kalau orang sudah masuk suatu mazhab, dia tidak boleh keluar dari mazhab tersebut dan dia tidak boleh mengambil pendapat di luar mazhab itu. Kalau dia sudah Hambali, ya sudah Hambali, enggak boleh ambil pendapat dari mazhab yang lain. Kalau dia sudah Syafi'i, permasalahan apapun dia tidak boleh mengambil dari mazhab yang lain. Tentu ini juga adalah perkataan yang tidak ada dalilnya, dan secara kenyataan betapa banyak mereka yang menyerukan hal ini akhirnya tidak konsekuen dengan apa yang mereka serukan ya. Seperti sebagian orang yang mengatakan kita tidak boleh keluar dari mazhab Syafi'i, ketika mereka sampai di Mekah dan harus melakukan tawaf,
Kita tahu mazhab Syafi'i kalau seorang laki menyentuh wanita ya termasuk menyentuh istrinya atau menyentuh wanita yang bukan mahramnya maka batal wudunya. Kalau batal wudunya maka batal tawafnya. Sehingga mereka tidak bisa menjalankan mazhab Syafi'i dalam hal ini. Sehingga akhirnya sebagian mereka sengaja sebelum tawaf mereka berniat untuk merubah mazhab, berniat untuk merubah mazhab. Padahal ketika di tanah air mereka mengatakan tidak boleh kita keluar dari mazhab Syafi'i, kita harus bermadzhab Syafi'i, kita harus bermadzhab Syafi'i. Tapi ketika dalam kondisi di Mekah mereka terpaksa keluar dari mazhab Syafi'i dan berubah menjadi mazhab yang lainnya. Ini menunjukkan tidak konsekuen dalam menyerukan apa yang mereka serukan. Dan tentunya seruan itu salah. Mengatakan bahwasanya orang kalau sudah satu mazhab tidak boleh keluar sama sekali dari mazhab tersebut. Ini tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak ada dalilnya sama sekali. Taib ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Sebenarnya bagaimana sih sejarah mazhab? Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Perkaranya lebih mudah. Para sahabat kalau ada permasalahan tinggal tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi adalah sumber dalil. Nabi adalah sumber hukum. Nabi sendiri dalil. Sehingga kalau mereka bertanya, Nabi langsung menjawab. Ya, tentu tidak perlu bertanya apa dalilnya Nabi, enggak perlu karena Nabi sendiri adalah dalil. Ya. Kemudian demikianlah kehidupan para sahabat. Setelah Nabi SAW meninggal, kemudian para sahabat mereka masing-masing adalah seperti imam mazhab. Ya. Kemudian datang zaman tabi'in yang juga ilmu masih tersebar. Ya. Masing-masing tabi'in juga banyak ulama dan masing-masing adalah imam mazhab. Kalau kita mau bicara secara sederhana, karena masing-masing adalah orang alim ya. Masing-masing orang alim. Masyarakat juga mudah mereka kalau ada masalah mereka bertanya kepada seorang alim yang mereka temui ya. Tanya kepada sahabat ini, kebetulan ketemu dengan sahabat yang sana, tanya sahabat yang sana. Kebetulan ketemu sahabat yang C, tanya sahabat yang C. Kebetulan ketemu sahabat yang D, tanya kepada sahabat yang D. Karena semua sahabat adalah orang-orang alim. Demikian juga tabi'in. Kalau mereka ketemu dengan seorang alim dari tabi'in, mereka tanya ya. Tidak ada kemudian berkelompok kemudian menuju pada satu imam tabi'in tertentu. Ya, ini tidak ada di zaman para salaf ya. Sampai kemudian muncullah para imam mazhab yang tersohor. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, kemudian disusul oleh Imam Malik rahimahullahu taala ya. Dan itu di zaman tabi'in ya. Kemudian selanjutnya adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Inilah 4 imam mazhab yang terkenal. Sungguhnya di zaman mereka ada orang-orang top juga yang ilmu mereka setara dengan imam-imam ini. Seperti Ats-Tsauri, kemudian Al-Auza'i, kemudian Ishaq bin Rahawai ya, dan yang lain-lainnya ya. Yang mereka juga adalah ulama-ulama besar di zamannya ya. Ulama-ulama besar di zamannya. Akan tetapi ulama-ulama yang lain dari selain 4 mazhab ini, murid-murid mereka tidak melanjutkan ilmu mereka. Berbeda dengan 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, maka mereka memiliki murid-murid yang berjuang untuk memperjuangkan, meneruskan ajaran guru-guru mereka. Maka berkembang, jadilah mazhab-mazhab berdasarkan 4 mazhab tersebut. Dan tidak pernah salah seorang pun dari 4 imam mazhab tersebut mengatakan, jadikanlah aku imam mazhab, kita bikin geng mazhab. Ini enggak pernah. Mazhab tersebut terjadi dengan natural ya. Ilmu dikembangkan, kemudian tersebar sehingga kemudian mereka berjalan di atas misalnya ajaran Imam Syafi'i, maka semakin banyak muridnya maka disebut dengan mazhab Syafi'i. Demikian juga Imam Malik. Imam Malik tidak pernah memproklamirkan dirinya sebagai imam mazhab. Tidak pernah. Bahkan Imam Malik yang masyhur mengatakan, "Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad." Semua orang boleh diambil perkataannya yang boleh ditolak illa sahib hadzal qabr, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengatakan demikian ya. Sehingga beliau melarang untuk bertaklid kepada beliau. Akan tapi dengan berjalannya waktu, murid-muridnya mengembangkan ilmunya sampai akhirnya muncullah namanya mazhab Maliki. Demikian juga perihal dengan mazhab Abu Hanifah dan juga mazhab Hambali. Maka sejak abad ke-4 mulai marak dengan mazhab ya. Hampir orang-orang pada bermazhab hingga saat ini rata-rata ulama mereka bermadhab ini secara umum. Dan tentunya bermadhab adalah perkara yang baik ya. Kenapa ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika seorang belajar madhab, maka ilmu tersebut
terutama ilmu fikih. Pembicaraan kita maksudnya adalah masalah fikih ya, bukan masalah akidah atau usuluddin, tapi kita bicara tentang masalah fikih. Ketika kita masuk pada mazhab tertentu, misalnya mazhab Abu Hanifah, maka ilmu tersebut sudah lama kemudian diatur dengan sedemikian rupa, baik usul fikihnya, baik ilmu fikihnya, baik al-qawaid al-fiqhiyahnya ya. Dan cabang-cabang ilmu yang berkaitan dengan mazhab tersebut dan buku-bukunya banyak. Ya. Sehingga seperti suatu disiplin ilmu tersendiri berdasarkan mazhab Abu Hanifah. Ya. Karena sudah ratusan tahun ya. Bahkan lebih dari 1000 tahun, ratusan tahun sampai mereka sudah menyusun dengan rapi dari generasi-generasi berikutnya. Demikian juga kalau kita pergi ke mazhab Maliki. Imam Malik memiliki misalnya Muwatta Imam Malik, kemudian ada Al-Mudawwanah, kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya, kemudian menyusun suatu disiplin ilmu tersendiri, yaitu ilmu Islam, ilmu fikih Islami berdasarkan mazhab Imam Malik. Ya, di situ banyak ahli-ahli fikihnya, kemudian mereka nyusun usul fikih menurut mazhab Maliki, fikih menurut mazhab Maliki, aqwaid fiqhiyah menurut mazhab Maliki, kemudian banyak hal ya yang berkaitan dengan mazhab Maliki dan dari generasi ke generasi saling mendukung, menjadi kokohlah ilmu di atas mazhab Maliki. Demikian juga mazhab Syafi'i, apalagi Imam Syafi'i sebagaimana orang kita jelaskan spektakuler membuat kitab Ar-Risalah, kemudian kitab kemudian berkembanglah mazhab Syafi'i dari generasi ke generasi, semakin banyak ulamanya yang kemudian mengatur ilmu tersebut dengan sedemikian rapinya ya. Sehingga kalau orang ingin belajar Islam lewat mazhab Syafi'i mudah bagi dari buku yang paling ringan, yang paling mudah, kemudian semakin berat, semakin kemudian khilaf, bahkan khilaf dalam mazhab sendiri. Ternyata dalam mazhab satu mazhab ada beberapa pendapat, mungkin 3 pendapat, 4 pendapat dalam satu mazhab. Demikian juga sama halnya dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad maka memiliki murid-murid yang luar biasa yang kemudian mengatur fikih Al-Imam Ahmad bin Hanbal secara rapi ya. Yang kita maksudkan dengan misalnya suatu mazhab, misalnya saya mengatakan mazhab Syafi'i, bukan berarti semua yang dikerjakan adalah fatwa Imam Syafi'i. Tidak. Imam Syafi'i fatwanya terbatas ya. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Tetapi setelah Imam Syafi'i muncul murid-muridnya yang kemudian mungkin ada permasalahan-permasalahan baru yang Imam Syafi'i tidak pernah mengatakannya, tapi mereka kemudian berfatwa semirip dengan kaidah yang dipasang oleh Imam Syafi'i ya. Mereka berfatwa berdasarkan konsekuensi usul atau kaidah yang diletakkan Imam Syafi'i ya. Ketika fatwa tersebut meskipun bukan fatwa Imam Syafi'i langsung rahimahullahu taala, tapi sesuai dengan kaidah-kaidah dan usul yang diletakkan Imam Syafi'i, maka dimasukkan dalam mazhab Syafi'i. Makanya terkadang ada khilaf di dalam mazhab tersebut, secara dalam satu mazhab pun terkadang khilaf ya. Demikian juga halnya dengan misalnya mazhab Maliki, mazhab Hambali. Tidak semua permasalahan berarti harus ada perkataan Imam Ahmad atau harus ada perkataan Imam Malik. Terkadang bukan perkataan Imam Ahmad atau Imam Malik, tapi perkataan murid-muridnya atau perkataan ulama yang belakangan yang mereka berfatwa sesuai dengan kaidah usul yang telah diletakkan oleh para imam tersebut. Inilah kelebihan dari 4 mazhab tersebut ya. Saya sebutkan tadi ada ulama-ulama lain yang tidak berkembang, tidak dilanjutkan ilmu mereka oleh murid-muridnya, seperti saya katakan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, kemudian Ishaq bin Rahawai, Abu Thawr dan Zufar dan yang lainnya. Mereka juga sebenarnya punya ilmu yang setara dengan para imam mazhab ya. Tetapi karena tidak dilanjutkan maka tidak berkembang ilmu-ilmu mereka. Tetapi perkataan-perkataan mereka sering dinukil dalam buku-buku fikih klasik yang menjelaskan khilaf secara panjang lebar. Mereka sering menukil pendapat Ats-Tsauri, pendapat Al-Auza'i, pendapat Ishaq bin Rahawai dan yang lainnya, mereka nukil. Dan sebagian ulama mengatakan kalau kita ingin meneliti pendapat-pendapat dari ulama selain dari 4 mazhab ini, rata-rata tidak semua, tapi rata-rata pendapat-pendapat mereka akan kembali kepada 4 mazhab. Karena dalam satu mazhab saja, satu permasalahan terkadang 3 pendapat dalam satu mazhab, belum khilaf antara mazhab satu dengan mazhab yang lain. Dalam satu mazhab aja terkadang ada beberapa pendapat ya, dan itu berlaku pada semua mazhab ya. Baik mazhab Abu Hanifah maupun mazhab Malik maupun mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Terkadang satu permasalahan dalam mazhab sendiri ada 3 pendapat, 4 pendapat. Makanya terkadang dikatakan ini qaul yang mu'tamad, ini pendapat yang dipilih. Ternyata sebelumnya ada khilaf-khilaf juga di kalangan para ulama mazhab dalam mazhab sendiri.
Sehingga satu mazhab saja pendapatnya terkadang banyak ya. Karenanya dikatakan bahwasanya pendapat ulama-ulama lain seperti Ats-Tsauri atau Al-Auza'i atau Ishaq bin Rahuyah dan yang lainnya rata-rata juga berada di salah satu dari 4 mazhab tersebut. Dari sini kita dapati mayoritas ulama mereka bermazhab. Mayoritas ulama mereka bermazhab ya. Sering di belakangnya Hambali atau Syafi'i atau Hanafi atau Maliki rata-rata ya, karena mereka belajar fikih dengan metode mazhab yang tersebar di negeri mereka dan itu mempermudah seorang belajar Islam ya, seorang belajar Islam. Tetapi apakah wajib kita bermazhab? Jawabannya tidak, sebagaimana dijelaskan oleh banyak para ulama ya, tidak wajib untuk bermazhab. Yang wajib adalah seorang menjalankan agama dengan dalil. Tapi kalau ada seorang bermazhab ya, tidak mengapa ya. Yang dilarang cuma jangan taklid, itu saja. Jangan taklid. Kalau sudah taklid terjadi fanatik, maka rentan terjadi pertikaian ya. Berpegang teguh dengan pendapatnya ya. Kemudian yang tidak sesuai maka ribut. Kemudian saling ejek-ejekan, saling menjatuhkan, saling menyesatkan, dan ini yang tidak kita inginkan ya. Taib ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya, di mana dilarang untuk bertaklid buta ya. Seorang berusaha belajar agama dengan dalil ya. Belajar agama dengan dalil kecuali dia orang awam ya, dia tidak mampu untuk menilai suatu dalil, maka dia boleh bertaklid. Tapi kalau dia bisa nilai suatu dalil, maka dia tidak boleh bertaklid. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Ma min ahadin illa wa tadhhabu alaihi sunnatun Rasulillah wa ta'zubu anhu." Tidak seorang alim pun kecuali ada sunnah Nabi yang luput darinya. Dia tidak menguasai seluruh sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ngomong adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, padahal dia nasirul hadis, adalah orang yang penolong hadis-hadis Nabi, tentunya menguasai banyak sekali hadis-hadis Nabi. Tapi dia mengatakan, dia mengakui tidak semua orang menguasai seluruh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, famahma qultu min qaulin, apapun yang aku ucapkan, au asaltu min aslin, atau satu kaidah aku bikin, fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafu ma qultu, ternyata telah datang dari Nabi menyelisih apa yang aku katakan, fal qaul ma qala Rasulullah, maka pendapat yang benar adalah pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga berkata, idza wajadtum sunnatan min Rasulillah khilafa qauli fakhudhu bis sunnah wa da'u qauli fa inni aqulu biha. Kalau kalian dapati ada sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisih pendapatku, maka ambillah sunnah dan tinggalkan pendapatku ya. Dan ini masyhur dari, bukan hanya dari Imam Syafi'i, juga dari imam-imam yang lain. Lihat perkataan Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, murid langsung Imam Syafi'i. Beliau berkata ketika beliau tulis kitab beliau Mukhtasar Al-Muzani, beliau berkata, "Ikhtasartu hadzal kitab min ilmi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i." Aku menulis, meringkas kitab ini dari ilmunya Imam Syafi'i. Ya, ada yang mengatakan Al-Muzani mengambil dari sebagian dari kitab sebagian dari ilmu yang didapatkan secara langsung dari Imam Syafi'i. Maka dia meringkas dalam buku fikih yang disebut Mukhtasar Al-Muzani. Wa min makna qaulihi, ya, dan dari perkataan dari makna pendapat Al-Imam Syafi'i. Li uqarribahu ala man aradahu, agar memudahkan orang yang ingin mengetahui tentang ilmu Al-Imam Syafi'i. Ma'a i'lamihi nahyahu an taqlidihi wa taqlidi ghairihi. Disertai dengan peringatan dari Imam Syafi'i bahwasanya beliau melarang untuk taklid kepada beliau dan juga untuk taklid kepada selain beliau. Ya. Tidak boleh taklid ya. Tidak boleh taklid. Yang lebih jelas lagi, saya bacakan perkataan Imam Nawawi rahimahullahu taala bahwasanya tidak boleh kita mengatakan harus bermadhab ya, hukumnya wajib kalau orang tidak bermadhab berdosa, ini tidak bisa kita katakan demikian. Nanti akan kita jelaskan di akhir pembahasan, tapi ini tidak ada dalilnya sama sekali. Kalau kita mengatakan bermadhab itu bagus, tapi mengatakan harus bermadhab, maka ini butuh dalil tersendiri. Apalagi harus dengan madhab tertentu, ini lebih tidak boleh lagi. Kemudian apalagi tidak boleh keluar dari satu madhab tertentu, ini tidak boleh lagi. Jadi tidak ada dalil mengatakan wajib bermadhab, ini pertama. Tidak ada dalil juga mengatakan wajib bermadhab tertentu, dan tidak ada yang mengatakan kalau kamu sudah masuk satu madhab tidak boleh keluar dari madhab itu, tidak boleh keluar dari pendapat madhab tersebut sama sekali. Ini pun semua tidak ada dalilnya. Saya bacakan perkataan Imam Nawawi rahimahullahu taala ya.
dalam kitabnya Rawdhut Talibin beliau berkata, "Wa hal yajuzu lil 'ammi an yatakhayyar wa yuqallida ayya madhhabin syaa?" Apakah boleh bagi seorang awam untuk memilih dan bertaklid kepada mazhab yang dia sukai? Mazhab banyak, di antaranya 4 mazhab. Bolehkah dia memilih mazhab yang dia sukai? Jawabannya nudhira, in kana muntasiban ila madhhabin bunya ala wajhain. Lihat, ada 2 kemungkinan orang awam ini. Apakah dia berintisab kepada mazhab tertentu atau tidak? Ya, jangan dia tidak bermazhab. Kalau dia sudah bermazhab pada mazhab tertentu, bunya ala wajhain, maka ada 2 sisi jawaban. Hakaha al-Qadhi Husain fi anna al-'ami hal lahu madhhabun am la? Ahaduhuma la. Ya. Li'anna al-madhhab li'arifil adillah. Apakah masalah pertama, apakah orang awam dikatakan dia bermadzhab atau tidak? Salah satu jawaban mengatakan bahwasanya orang awam tidak punya mazhab karena seorang dikatakan dia bermadzhab dengan mazhab tertentu kalau dia tahu tentang dalil. Sehingga dia pernah belajar fikih mazhab tersebut. Kita di Indonesia banyak orang tidak pernah belajar fikih. Hanya ngaku-ngaku mazhab Syafi'i tapi enggak pernah belajar fikih Syafi'i, pernah duduk belajar fikih Syafi'i enggak pernah. Enggak pernah secara umum ya, secara umum. Masyarakat tidak, mungkin orang pondok ya, tapi kalau secara umum di masyarakat mana ada belajar, coba dengar di masjid mana ada ngajar mazhab Syafi'i. Saya bilang secara umum ada tentunya mungkin di daerah-daerah atau di pondok-pondok. Tapi secara umum di masjid-masjid di tanah air kita tidak ada orang duduk ngajar mazhab Syafi'i kemudian dari awal A sampai Z dan masyarakat duduk dengerin, enggak ada. Maka menurut sebagian ulama orang seperti ini tidak dikatakan bermazhab. Orang seperti ini tidak dikatakan bermazhab karena yang bermazhab itu kalau mengerti tentang dalil, ya. Maka orang seperti ini yang tidak punya mazhab tertentu, lahu an yastaftiya man syaa. Silakan dia tanya kepada siapa yang dia kehendaki. Dan ini saya katakan ini kondisi orang Indonesia secara umum. Coba tanya bapak antum, tanya ibu antum, tanya tante antum, tanya kakak antum, tanya adik antum, ada enggak belajar mazhab Syafi'i? Enggak ada. Buku Imam mazhab Syafi'i enggak ada yang tahu. Apa buku mazhab Syafi'i? Enggak ada yang tahu. Ini kita bicara kenyataan ya. Maka aneh kalau kemudian mengatakan kami bermadzhab Syafi'i sementara mereka tidak ngerti mazhab Syafi'i. Beda kalau mungkin kita ke Jawa Timur ya, banyak orang-orang ngerti tentang mazhab Syafi'i. Ya, Jawa Timur karena di sana banyak kiai, banyak pondok, jadi mereka belajar tahu tentang buku mazhab Syafi'i. Tetapi secara umum saya enggak tahu berapa, mungkin secara umum tidak tahu mazhab sama sekali, hanya dengar-dengar doang ya. Mungkin ikut pengajian mazhab Syafi'i cuma 1 bab, 2 bab kemudian sudah enggak pernah ngaji lagi. Nontonnya YouTube dan yang lainnya ya, gimana ya. Atau nonton televisi juga ustaznya tidak ngajar mazhab Syafi'i, ya paling ceramah tertentu tematik dan yang lainnya, bukan tematik fikih dari awal sampai akhir. Ya. Oleh karenanya orang seperti ini tidak dikatakan dia bermadzhab karena bermadzhab itu maksudnya belajar fikih menurut mazhab tertentu, ya. Maka orang yang seperti ini rata-rata orang Indonesia lahu an yastaftiya man syaa, maka dia boleh bertanya kepada siapa yang dia sukai. Wa asahu ma indal qaffal lahu madhhab. Dan pendapat lain dari ulama Syafi'i, ini dua pendapat. Ada yang mengatakan orang awam tidak punya madhab, ada yang mengatakan orang awam punya madhab. Ya. Fala tajuzu mukhalafatuhu. Kalau dia punya madhab tertentu, maka tidak boleh dia menyelisihi madhabnya, ya. Taib. Ini masalah pertama. Apakah orang awam bermadhab atau tidak? Maka ada 2 pendapat dalam madhab Syafi'i. Ya, kalau saya lebih condong orang awam tidak dikatakan bermadzhab ya, karena dia tidak pernah belajar. Ya. Dia tidak pernah belajar. Tapi pendapat yang kedua dari mazhab Syafi'i, orang awam dikatakan bermadzhab. Ya, mungkin sesuai dengan lingkungannya. Kalau lingkungannya mazhab Syafi'i, maka dikatakan dia bermadzhab Syafi'i. Tapi kemungkinan kedua orang awam tersebut in lam yakun muntasiban, kalau dia sama sekali tidak bermadzhab. Ya, yang pertama tadi ngaku-ngaku bermadzhab tapi hakikatnya bermadzhab atau tidak ada khilaf. Yang kedua benar-benar tidak bermadzhab. Bunya ala wajhain, maka ada 2 pendapat dari mazhab Syafi'i tentang orang ini. Hakahuma Ibnu Barhan min ashabina fi anna al-'ami, yaitu Ibnu Barhan dengan fathah huruf ba. Ibnu Barhan berkata, annal 'ami hal yalzamuhu taqayyud bi madhhab muayyan, apakah orang awam wajib untuk terikat dengan mazhab tertentu? Ada ahaduhuma la. Satu pendapat mengatakan tidak wajib. Fa'ala hadha hal lahu an yuqallida man syaa am yabhath an asaddil madzahib. Kalau dia tidak wajib untuk bermadzhab dengan mazhab tertentu, apakah dia boleh bertaklid dengan siapa yang dia sukai atau dia wajib untuk mencari mazhab yang terbaik? Fayuqallida ahlahu. Kemudian dia mengikuti para ahli mazhab tersebut, ya.
wajhan, dua pendapat ini. Khilaf lagi. Ini kalau kita mau gambarkan akan bercabang-cabang. Kal bahthi anil a'lam. Ya, seperti mencari orang yang paling pintar untuk dia tanyakan. Wa tsani wa bihi qata'a Abul Hasan Ilkiya yalzamuhu. Pendapat kedua mengatakan dia harus bermazhab ya. Jadi ada pendapat lagi ya. Taib. Kemudian Imam Nawawi berkata setelah itu, wa huwa jarin fi kulli man yablughu rutbatal ijtihad min al-fuqaha wa ashabi sa'iril ulum li alla yatalaqqat rukhas al-madhahib bi khilaf al-'asr al-awwal wa lam takun madhahib mudawwanatan fa yatalaqqatu rukhasaha ya. Dan ini berlaku bagi setiap orang, yaitu dia berusaha memilih. Kalau orang memiliki kemampuan untuk bersihad ya, dari para fuqaha dan juga ilmu-ilmu yang lain ya, maka dia hendak mengikuti orang-orang tersebut yang memiliki rutbatul ijtihad. Jadi orang awam cari orang yang punya ilmu sampai pada derajat ijtihad untuk dia ikuti. Kenapa para ulama menyuruh dia hendaknya mengikuti bertaklid orang yang memiliki ijtihad, kemampuan untuk bersihad, supaya dia tidak mencari keringanan dari mazhab-mazhab. Maksudnya agar tidak ikut hawa nafsunya. Saya bebas. Mazhab ini bilang boleh. Kalau masalah ini ikut mazhab ini. Pokoknya yang boleh-boleh saya ikuti. Ini enggak boleh seperti itu. Ya. Maka seorang berusaha untuk mencari pendapat yang terbaik ya. Kemudian lanjutkan fa'ala hadza yalzamu an yakhtara madhhaban yuqalliduhu fi kulli syai'in. Maka dengan demikian hendaknya dia mengikuti madhab untuk dia taklidi dalam segala perkara. Walaysa lahu tamadzub bi mujarrad tasyahi, maka tidak boleh dia bermadzhab dengan hawa nafsunya. Wala bima wajada alaihi abahu, dan tidak boleh ikut-ikutan dengan bapaknya. Hadza kalamul ashab, ini perkataan para ulama Syafi'iyah, kata Imam Nawawi. Kemudian Imam Nawawi mengomentari. Walladzi yaqtadhihi ad-dalil, perkataan Imam Nawawi, dan yang ditunjukkan oleh dalil annahu la yalzamuhu tamadzub bi madhhabin. Tidak wajib bagi orang awam untuk bermazhab. Jadi Imam Nawawi tadi menjelaskan tentang pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah. Ada yang bilang harus bermadzhab, ada yang tidak harus bermadzhab. Ada yang mengatakan dia boleh bertanya kepada siapa yang dia kehendaki. Ada yang bilang dia tidak boleh bertanya kecuali kepada mazhabnya dan macam-macam. Tapi setelah itu Imam Nawawi mengomentar, dia mengatakan walladzi yaqtadhihi ad-dalil. Dan pendapat yang merupakan konsekuensi dari dalil, annahu la yalzamu tamadzhub, tidak wajib baginya untuk bermadzhab bi madzhabin, dengan madzhab tertentu. Bal yastafti man syaa, tapi orang awam tanya kepada siapa yang dia kehendaki. Au man ittafaqa, atau siapa yang dia temui. Walakin min ghairi talaqqutin lirukhas, tetapi tidak boleh dia mencari-cari pendapat yang paling ringan. Wala alla man mana'ahu lam yathik bi adami talaqqutuhi. Bisa jadi ulama yang melarang dia untuk tidak bermadzhab, yaitu mengharuskan bermadzhab karena khawatir kalau kita tidak bilang dia bermadzhab, dia nanti akan milih pendapat-pendapat yang dia sukai. Intinya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu, di sini Al-Imam Nawawi rahimahullah merajihkan pendapat bahwasanya orang awam tidak harus bermadzhab ya. Tetapi dengan syarat, kalau dia tidak bermadzhab, dia tidak boleh memilih pendapat yang dia sukai ya. Ini pilih 4 mazhab. Ini hukumnya apa ini? Mana yang halal? Oh, ikut ini. Masalah baru lagi, cari mana yang halal. Oh, ikut ini. Ini enggak boleh, namanya dia berfatwa dengan hawa nafsu. Tapi dia berusaha memilih orang yang paling alim, atau orang sudah mencapai rutbatul ijtihad, sudah mencapai pada tingkat mujtahid, maka silakan dia bertanya ya. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang kuat dari Imam Nawawi. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menyuruh kita mengharuskan untuk bermadzhab. Di antara hal yang menunjukkan bahwasanya tidak harus seorang bermadzhab dengan madzhab tertentu ya. Yang pertama, saya sebutkan di sini ya. Pertama, tidak ada dalilnya ya. Tidak ada pernah Nabi mengatakan ikutilah madzhab tertentu, tidak ada. Tidak juga Nabi mengatakan ikutlah misalnya madzhab Abu Bakar, jangan keluar dari madzhab Abu Bakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah mengatakan ikutlah madzhab Ali bin Abi Thalib, jangan keluar dari Ali bin Abi Thalib. Ini tidak pernah terjadi. Tidak ada dalilnya, dan tidak seorang sahabat pernah mengatakan demikian, tidak pernah. Oleh karenanya Ibn Abdul Bar, ulama dari madzhab Malikiyah, Ibn Abdul Bar dari madzhab Malikiyah, yang punya kitab terkenal yaitu kitab Al-Istidhkar dan Tamhid. Dia berkata, "Walam yablugna an ahadin minal a'immah annahu amara ashabahu biltizami madhhabin muayyan." Ya, la yara sihhata khilafihi. Bal manqul anhum taqriruhum an-nas 'ala al-amali bi fatwa ba'dihim ba'dha. Li'annahum kulluhum
ala hudan min rabbihim. Ini perkataan Ibn Al-Bar, kalau tidak salah dia ulama abad ke-5 atau abad ke-4 ya. Dia mengatakan, tidak pernah sampai kepada kami seorang pun dari para imam yang menyuruh para pengikutnya untuk mengikuti madhab tertentu, enggak ada. Yang di mana madhab yang lain salah, enggak ada pendapat ulama seperti demikian. Bahkan yang dinukilkan dari para ulama, bahwasanya mereka membenarkan orang-orang yang bertanya satu dengan yang lainnya dalam masalah agama, ya. Karena bertanya kepada para ulama semuanya di atas petunjuk. Jadi tidak harus ikuti satu madhab tertentu, ya. Justru tidak ada dalilnya. Jadi kalau yang mengatakan harus bermadhab itu memang dalilnya. Agama dengan dalil. Kalau Anda mengatakan bilang harus bermadhab, bagaimana dengan para ulama, para tabi'in, orang-orang awam di zaman tabi'in yang sebelum lahirnya Abu Hanifah? Ya. Di zaman para sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, belum ada madhab seperti sekarang. Terus mereka dulu salah semua dalam beragama? Jawabannya tidak. Tentu mereka tidak salah. Ya. Mereka tentu tidak salah. Ya. Oleh karenanya mewajibkan seorang bermadhab tidak ada dalilnya. Beda kalau kita mengatakan lebih baik bermadhab, oke, saya juga setuju. Silakan bermadhab. Kalau Anda ingin tafaqquh fid din, ingin belajar fikih secara komprehensif, maka ikutilah ya alurnya. Ya, yang penting jangan fanatik, itu saja. Ya, yang penting jangan fanatik ya. Kemudian juga dalil yang kedua yang mengatakan menunjukkan tidak harus bermadhab, apalagi fanatik, yaitu mengharuskan seorang untuk mengikuti madhab tertentu, melazimkan bahwa madhab tersebut adalah madhab yang maksum. Ya, kamu harus ikut madhab Maliki. Ya. Subhanallah. Taib. Kenapa harus itu madhab Maliki? Kan madhab banyak. Ada madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Ya. Apakah Imam Malik maksum? Ya, sehingga saya harus ikut madhab dia? Imam Malik kalau hidup dia pasti ngelarang pendapat seperti ini. Kenapa Imam Malik sendiri yang berkata, "Kullun yu'khadhu min qawli wa yurad." Semua orang boleh diambil pendapatnya dan semua orang boleh ditolak pendapat. Imam Malik yang ketika khalifah di zamannya ingin mewajibkan orang membaca Muwatta Imam Malik mengatakan jangan. Banyak orang sudah tulis buku-buku hadis, kenapa harus buku saya yang jadi pegangan di suatu negara? Lihat kalau dia harus mewajibkan fanatik madhab dengan madhabnya, dia bilang, oh ya imam, ya khalifah, ya silakan. Buku saya aja yang disebarkan, yang lain enggak usah. Ternyata tidak. Ya. Karena Imam Malik tahu banyak orang alim selain dia. Ya. Kemudian datang orang belakangan mengatakan harus bermadhab Malik, harus bermadhab Syafi'i, harus bermadhab Hambali. Tidak ada. Kemudian di antara dalil bahwasanya tidak wajib bermadhab, kita dapati para ulama madhab sendiri, dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, semuanya melarang untuk bertaklid kepada mereka, ya. Karena tidak seorang pun dari mereka yang menguasai dalil secara sempurna, ya. Tidak semua dari mereka yang menguasai dalil secara sempurna. Bahkan saya katakan mereka terkadang merubah pendapat. Bukankah Imam Syafi'i rahimahullah taala punya pendapat lama dan pendapat baru disebut qaul qadim, qaul jadid? Ada berubah pendapat. Imam Abu Hanifah mengatakan kepada muridnya Abu Yusuf, ya Ya'qub, jangan kau tulis semua apa aku ucapkan. Bisa jadi aku ucapkan hari ini A, besok aku rubah. Tidak semua harus dicatat. Ya. 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 Lihatlah Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu permasalahan kita dapati ternyata ada 4 riwayat terkadang 5 riwayat dari Imam Ahmad. Satu masalah. Dalam satu riwayat dia mengatakan demikian dan satu riwayat dia mengatakan demikian. Berarti menunjukkan ijtihad Imam Ahmad bisa berubah. Bagaimana kita mengatakan dia maksum harus ikut madhab Hambali, sementara Imam Ahmad dalam satu masalah terkadang ada beberapa pendapat. Kemudian Ikhwan, bagaimana kita mengatakan harus bermadhab Syafi'i, sementara semua pendapat yang dalam fikih madhab Syafi'i ada khilaf dalam madhab tersebut. Dalam satu masalah terkadang dalam madhab Syafi'i ada khilaf, 2 pendapat, 3 pendapat. Dan kita mau taklid yang mana? Dalam madhab Syafi'i terkadang ada 3 pendapat dalam satu permasalahan. Tadi aja kita sudah baca, bagaimana kasus orang awam. Imam Nawawi tadi nukil berkata A, berkata B. Bagaimana kalau berkata A, berkata B? Semuanya bukan pendapat Imam Syafi'i, tapi pendapat pengikut madhab Syafi'i dan mereka sendiri khilaf. Kemudian Imam Nawawi merojihkan pendapat yang benar tidak wajib bermadhab. Gimana kemudian? Jadi maksudnya untuk mengatakan wajib bermadhab sulit ya. Kemudian bagaimana praktek imam itu sendiri? Lihat imam-imam sendiri mereka tidak merasa wajib bermadhab. Lihat Imam Abu Hanifah punya murid ya. Di antaranya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani punya murid namanya Imam Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i tidak bermadhab Hanafi. Kemudian Al-Imam Malik rahimahullah punya murid namanya Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i tidak bermadhab Maliki. Oleh karena sudah kita bacakan bagaimana meninggalnya Imam Syafi'i ketika seorang ulama madhab Maliki bernama Ashhab
yang dia berdoa agar Imam Syafi'i cepat meninggal dunia. Dia mengatakan, ya Allahumma amit Syafi'i. Ya Allah, wafatkanlah Syafi'i. Kalau Syafi'i tidak wafat maka akan hilang mazhab Imam Malik. Bayangkan. Karena Imam Syafi'i tidak bermadzhab Imam Malik, padahal gurunya Imam Malik. Ya. Kenapa? Karena Imam Malik tidak pernah menyuruh muridnya untuk taklid sama dia. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad. Apakah Imam Ahmad pasti bermadzhab Syafi'i? Jawabannya tidak. Imam Ahmad ternyata punya madzhab sendiri. Kenapa? Karena Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan Imam Ahmad untuk bertaklid kepada dirinya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, praktek para imam sendiri mereka tidak bertaklid dalam mazhab tertentu. Yang lebih menakjubkan, bahkan bisa jadi mereka merubah mazhab. Dan ini banyak dilakukan oleh para ulama. Ya. Suyuti pernah mengumpulkan para ulama yang merubah mazhabnya. Ya. Di antara yang terkenal adalah misalnya Ibnu Daqiq al-Aid. Ya, Ibnu Daqiq al-Aid dahulu bermazhab Maliki. Yang dia punya Syarah Umdatul Ahkam. Ya. Ihkamul Ahkam, kalau kita baca buku tersebut, sering dia nukil perkataan pendapat Imam Malik. Karena dia khabir, dia pakar dalam mazhab Maliki. Tapi dia berubah jadi mazhab Syafi'i. Contohnya Abu Ja'far At-Tahawi, ya, yang punya buku, banyak buku hadis. Abu Ja'far At-Tahawi dahulunya bermadzhab Syafi'i, kemudian berubah menjadi madzhab Hanafi. Bukan cuma tidak fanatik madzhab, bahkan keluar dari madzhab, ganti dengan madzhab yang lain, ya. Demikian juga misalnya disebutkan Abdul Karim As-Sam'ani dahulu bermadzhab Hanafi, kemudian menjadi madzhab Syafi'i. Dulu madzhab Hanafi, kemudian menjadi madzhab Syafi'i, ya. Kemudian di antaranya Abu Dzar Al-Harawi, salah seorang perawi dari Sahih Bukhari, dahulu bermadzhab Syafi'i, kemudian berubah menjadi madzhab Maliki. Di antaranya Al-Amidi. Al-Amidi dulu bermadzhab Hambali, kemudian berubah menjadi madzhab Syafi'i. Abdul Qadir Al-Jailani dahulu bermadzhab Syafi'i, kemudian berubah menjadi madzhab Hambali. Ibnu Abidin, sahibul Hasyiyah, ulama besar di madzhab Hanafi. Dahulunya Syafi'i, bermadzhab Syafi'i, kemudian berubah menjadi madzhab Hanafi, ya. Dan demikian maksud saya, banyak para ulama bukan hanya keluar satu jalur perkataan ngambil mazhab yang tidak merubah mazhab, bahkan merubah mazhab mereka, ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, saya nukilkan bagaimana dampak dari fanatik mazhab yang diingatkan oleh Al-Iz bin Abdissalam. Beliau adalah ulama dari mazhab Syafi'i yang disebut dengan Sultan al-Ulama, sultannya para ulama, ya. Orang sangat alim yang wafat pada tahun 660 Hijriah, ya. Beliau menyebutkan, ya, dalam satu pembicaraan, ya, dalam bukunya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, beliau berkata, wa minal ajabil ajib, dan perkara yang menakjubkan, ya. Terkadang ada para fuqaha yang muqallidin, para fuqaha tapi mereka taklid, tukang taklid, ya. Salah seorang dari mereka tetap bertahan dengan pendapat, ya, pendapatnya padahal ala dha'fi ma'khadhi imamihi, padahal imam yang dia taklidi tersebut dalilnya lemah. Dan dia tidak mendapati bihaitsu la yajidu li dha'fihi madfa'an, dia tidak mendapati dalil yang menguatkan pendapat imamnya tersebut. Wa huwa ma'a dzalik yuqalliduhu fihi. Meskipun dia tahu dalil imamnya lemah, dia tetap bertahan dengan pendapatnya. Wa yatruku ma syahida man syahida lahu al-kitab was sunnah wal aqisa sahihah li madhhabihi jumudan ala taqlidi imamihi. Sementara ada pendapat yang lain, mazhab yang lain yang lebih kuat dalilnya sesuai dengan Alkitab dan sunnah, sesuai dengan qiyas, ya, tapi dia tetap bertahan karena bersifat jumud, tidak mau meninggalkan mazhabnya, ya. Bahkan dia berusaha yatahallalu li daf'i dhawahir al-kitab was sunnah, bahkan dia berusaha menolak Al-Qur'an dan sunnah demi untuk mempertahankan dalil dari imamnya, ya. Wa yata'awwaluha bi ta'wilatil ba'idatil batilah nidalan an muqalladihi. Bahkan dia berusaha mentakwil ayat-ayat dan hadis-hadis demi untuk mempertahankan imam yang dia taklidi. Kemudian Al-Iz bin Abdissalam berkata, wa qad ra'ainahum yajtami'una fil majalis. Kami pernah melihat mereka berkumpul dalam satu majelis. Fa idza dzukira li ahadihim khilafu ma wattana nafsahu alaihi ta'ajjaba ghayata ta'ajjub min ghairi istirwahin ila dalilin bal lima alifahu min taqlidi imamihi hatta dhanna anna al-haqqa munhasirun fi madhhabi imamihi. Ya, terkadang mereka lagi duduk, kemudian disebutkan suatu pendapat yang menyelisihi pendapat mazhabnya, maka dia pun kaget.
Dia kaget, loh kok ada pendapat lain? Tanpa lihat dalil. Dia hanya kaget, kenapa? Karena ini pendapat menyelisih pendapat imamnya. Ya. Dia kaget. Sampai-sampai saking taklidnya, dia menyangka bahwasanya namanya kebenaran hanya terbatas pada mazhabnya. Ini dikritiki oleh Ali bin Abi Salam. Padahal dia bermadzhab Syafi'i. Tapi dia mengingkari taklid. Ya. Kalau ada mazhab lain lebih kuat, kenapa harus kita taklid di mazhab kita? Ikut pendapat mazhab yang lain. Makanya dia mengatakan ada orang seperti itu. Gara-gara ingin membela mazhabnya, dia tidak peduli, dan dia menyangka kebenaran hanya terbatas pada mazhabnya. Kemudian beliau berkata, walau tadabbarahu lakana ta'ajjubuhu min madhhabi imamihi aula min ta'ajjubihi min madhhabi ghairi. Kalau dia perhatikan, tentunya harusnya dia lebih takjub dengan madhab imamnya sendiri daripada madhab orang lain. Ya. Kemudian kata Ali bin Abi Salam, fal bahthu ma'a haula'i dha'i'un mufdin ila taqatu' wat tadabur min ghairi fa'idatin yujdiha. Berdebat dengan mereka orang-orang seperti ini, diskusi bukan berdebat, diskusi dengan orang seperti ini hanya buang-buang waktu dan ujung-ujungnya hanyalah ribut, bertengkar, saling menjauhi tanpa ada faedah yang didapatkan. Wa ma ra'aitu ahadan raja'an madhhabi imamihi idza dhahara lahu al-haq fi ghairihi bal yasiru alaihi ma ilmihi bi dha'fihi wa bu'dihi. Dan aku tidak melihat seorang pun yang sudah yang meninggalkan madhab imamnya, ya. Jika telah nampak kebenaran baginya, dia tetap tidak mengikuti kebenaran, dia bahkan tetap mempertahankan pendapat imamnya padahal dia tahu pendapat imamnya dhaif dan jauh dari kebenaran. Fal aula tarkul bahthi ma haula alladziina idza ajaza ahdum an tamshiyati madhhabi imamihi qala la ala imami waqafa ala dalilin lam akif alaihi wa lam ahtadi ilaihi. Maka yang lebih utama, tinggalkanlah orang-orang seperti itu, yaitu para muqallidin. Kenapa? Jika salah seorang dari mereka tidak bisa menang dalam berdebat, dia akan mengatakan, mungkin imam saya punya dalil, tapi saya tidak tahu. Mungkin si imam saya berpendapat demikian, dia punya dalil. Ya, dia sudah tahu dalil imamnya enggak ada. Tapi dia bilang, mungkin imam saya punya dalil, tapi saya tidak tahu dalil tersebut. Apa kata Ali bin Abi Salam? Wala ya'lamul miskin, anna hadha muqabalun bimithlihi, wa yafdhul li khasmihi ma dzakara min ad-dalil wadhih burhanil la'ih. Sama saja kalau kau bilang begitu, lawan debatmu juga akan mengatakan, ya imam saya juga mungkin punya dalil, yang saya juga tidak tahu. Lah begitu, buat apa kita diskusi kalau masing-masing bertahan dengan pendapat imamnya dengan berkata, mungkin imam saya punya dalil, saya tidak tahu. Yang lawannya juga mengatakan demikian, mungkin imam saya punya dalil, saya juga tidak tahu. Bahkan lawannya lebih baik karena lawannya punya dalil yang lebih jelas. Ya. Fa subhanallah ma aktsara man a'mat taqlidu basarahu. Maha suci Allah, betapa banyak orang yang taklid membutakan matanya. Hatta hamalahu ala mithli ma dzukir, sampai mereka melakukan apa yang telah kita sebutkan. Kemudian beliau berkata, waffaqanallahu littiba'il haqq aina ma kana wa ala lisani man dhahar wa aina hadha min munadzar salaf musyawaratihim. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti kebenaran. Dari mana datangnya kebenaran tersebut dan melalui lisan siapa kebenaran tersebut muncul. Dan bagaimana ini dibandingkan dengan para salaf dahulu ketika mereka berdebat dan mereka berdiskusi dan mereka saling bermusyawarah fil ahkam. Bagaimana musara'atihim ila tiba'il haq, bagaimana para salaf dahulu kalau sudah jelas kebenaran mereka langsung ikut. Bahkan idza dhahara ala lisanil khasam, meskipun kebenaran tersebut muncul dari lisan lawannya. Wa qad nuqila an Syafi'i, dan dinukilkan dari Imam Syafi'i rahimahullah annahu qala, beliau berkata, "Ma nadhartu ahadan illa qultu." Tidaklah aku bermunadharah berdebat dengan seorang pun illa qultu, kecuali aku berkata, Allahumma ajril haqqa ala qalbihi wa lisanihi. Ya Allah, jalankan, alirkanlah kebenaran pada hatinya dan pada lisannya. Fa in kana al-haqqu ma'i ittaba'ani. Kalau ternyata aku yang benar, biarkanlah dia ikuti aku. Wa in kana al-haqqu ma'ahu. Kalau ternyata kebenaran bersama orang tersebut, aku akan mengikutinya. Lihatlah bagaimana perkataan yang indah dari Ali bin Abdus Salam yang menerangkan tentang dilarangnya taklid, ya. Taklid. Baik, kita ringkaskan apa yang kita sampaikan. Khana akhwat rahmatillah subhanahu wa taala. Tentang bermazhab, ya. Bermazhab. Maka secara umum ada 3 sikap tentang bermazhab. Yang pertama mengatakan wajib bermazhab. Ini pendapat sebagian ulama yang fanatik mazhab, ya. Wajib bermazhab. Yang kedua, tidak boleh bermazhab. Ini juga ada yang seperti ini, tidak boleh bermazhab. Pendapat yang tengah, bagus bermazhab. Yang penting
tidak taklid. Karena mazhab itu ya mazhab itu memudahkan seorang untuk belajar agama ya. Kalau mengatakan wajib bermadhab, tadi sudah kita bantah ya. Banyak sisi yang menunjukkan tidak benarnya akan hal ini. Ya, banyak sisi yang menunjukkan hal ini tidak benar. Ya. Bahkan Imam Nawawi mengatakan, ya, tadi kita sebutkan tidak benar kenapa? Banyak sekali dalilnya tadi ya. Para imam melarang tidak boleh taklid pada dirinya. Para imam ada yang rubah madhabnya. Di zaman sahabat tabi'in tidak ada yang bermadhab. Madhab bukan terbatas hanya 4 madhab ya, banyak ya. Ya. Mau kita tulis lagi lah biar jelas ya. Banyak sisi ya. Di antaranya tadi apa? Para imam madhab melarang hal tersebut. Ya, melarang taklid kepada mereka. Kemudian mewajibkan berarti melazimkan mazhab tersebut maksum. Tersebut maksum, tidak ada salah, dan ini tentunya tidak benar. Yang maksum cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di zaman sahabat dan tabi'in tidak ada bermazhab. Kemudian tadi di antara dalilnya juga tidak ada dalil sama sekali yang mengharuskan, tidak ada dalil yang mengharuskan dari Al-Qur'an maupun sunnah maupun perkataan salaf, tidak ada sama sekali. Zaman sahabat dan tabi'in tidak ada praktik bermazhab. Kemudian para ulama ya, banyak yang merubah mazhab ya. Mazhab mereka. Ya, ini di antara dalil bahwasanya tidak wajib bermazhab. Baik. Dan tadi kita katakan Imam Nawawi berpendapat, bahkan menurut An-Nawawi, orang awam pun tidak wajib bermazhab. Tidak wajib bermazhab. Baik, sekarang kita pada pendapat yang kedua yang mengatakan tidak boleh bermazhab. Kenapa mereka mengatakan tidak boleh bermazhab? Mereka mengucapkan hal ini lantaran memandang sisi negatif saja, sisi negatif dari fenomena bermazhab. Fenomena bermazhab ya. Seperti bertikai, saling ejek-ejekan ya. Merendahkan yang lainnya, terjadi pertikaian kemudian tadi sampai satu masjid terkadang 4 mihrab, terkadang 4 azan ya. Kemudian ribut dalam masalah-masalah furu', dan ini akibat bermadzhab. Mereka memandang dari sisi negatif, padahal kalau mereka memandang sisi positif, banyak sisi positif ya. Dan ini membuat mereka akhirnya mengatakan tidak boleh bermadzhab, tidak boleh bermadzhab. Namun ini tidak tepat juga ya. Tidak tepat karena di antaranya banyak para imam atau mayoritas para imam bermadzhab. Banyak yang tidak bermadzhab seperti ahlul hadis, yaitu kita bisa katakan mayoritas ulama bermadzhab. Betapa sering Ibnu Taimiyah mengatakan, Ibnu Taimiyah berkata, qala ashabuna, menurut mazhab kami, menurut ulama mazhab Hambali. Kan Ibnu Taimiyah Hambali.
Ibnu Qayyim Hambali, sampai Ibnu Utsaimin juga Hambali. Ya. Kalau Syekh bin Baz beliau tidak bermadzhab tertentu, ya. Tapi sepertinya beliau mengikuti mazhab Ahlul Hadis seperti Bukhari, ya. Kebanyakan sebagian ulama hadis mereka di atas mazhab Ahlul Hadis, bukan mazhab fikih tertentu, ya. Tapi intinya mayoritas ulama bermadzhab. Jadi bagaimana kita mencela mengatakan tidak boleh bermadzhab sementara ulama dari dulu sampai sekarang bermadzhab, ulama-ulama sunnah bermadzhab, ya. Baik. Tidak tepat juga jika ya, mengatakan haram bermadzhab, tidak boleh bermadzhab dikhawatirkan muncul setiap orang, muncul tokoh-tokoh baru, tokoh-tokoh ulama baru yang juga ditaklidi. Dan ini kenyataan, ya. Seorang mengatakan tidak boleh bermadzhab, tapi akhirnya dia sendiri punya madzhab kepalanya sendiri, repot, ya. Gimana kemudian dia mengatakan tidak boleh bermadzhab sementara dia punya madzhab sendiri, dan ini repot. Dia siapa mau dibandingkan para ulama? Atau ternyata dia taklid kepada ulama zaman sekarang. Mungkin dia taklid kepada Syekh Albani rahimahullahu taala. Syekh Albani imam, tetapi ilmunya tidak seperti tersusun rapi seperti mazhab-mazhab yang ada. Karena Syekh Albani tidak membahas fikih dari awal sampai akhir. Syekh Albani tidak membahas misalnya pembahasan hadis dari awal sampai akhir, misalnya usul fikih dari awal sampai akhir tidak ada. Qawaid fikih dari awal sampai akhir tidak ada, ya. Akhirnya terus mau kita meninggalkan seluruh mazhab, mengambil pendapat Syekh Albani, akhirnya terjebak pada mazhab Syekh Albani, ya, rahimahullahu taala, ya. Yang benar bahwasanya boleh bermazhab, boleh juga tidak bermazhab, yang penting tidak boleh fanatik, ya. Maksud saya jangan sampai kita merendahkan apa itu mazhab-mazhab. Enggak, mazhab itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita pun sekarang belajar, saya belajar fikih juga, saya kadang ngambil mazhab Hambali, saya ngambil mazhab Syafi'i, terus mengambil buku mana, ya. Saya misalnya mau mengikuti mazhab Syekh Albani, enggak ada usul fikihnya, enggak ada qawaid fikihnya, enggak ada, ya. Beliau pakar hadis, tapi kalau fikih kita tidak mendapati buku-buku yang bisa membantu saya untuk memahami cara berfikir Syekh Albani rahimahullahu taala. Nah, tapi kalau kita bicara mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki yang teratur, sudah seperti disiplin ilmu, ini memudahkan orang untuk belajar agama, ya. Tapi makanya pendapat yang lebih benar ini yang dijelaskan oleh para ulama seperti hampir seluruh mazhab mengatakan demikian. Al-Qarrafi dari Malikiyah, kemudian tadi Al-Iz bin Abdul Salam dari mazhab Syafi'i, Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i, Ibnu Taimiyah dari mazhab Hambali, Ibnu Abdul Bar dari mazhab Maliki, ya. Semua mereka mengatakan bahwasanya tidak wajib harus bermadzhab, tapi boleh bermadzhab, yang penting tidak boleh taklid, tidak boleh taklid. Dengan catatan ada dua model, ya. Catatan, ya. Jika seorang ahli ijtihad, maka itu bisa menilai dalil, maksudnya bukan ijtihad dalam segala hal, tidak, tapi bisa menilai dalil, bisa menimbang dalil kalau ada khilaf, maka wajib mengikuti yang rajih menurut dirinya, rajih atau kuat, lebih kuat menurut penilaiannya. Ya. Karena Allah berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya." Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Nah, dia setelah berisiat, dia menilai ini yang lebih pas dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga menurut keyakinan dia, inilah yang lebih tepat dengan apa yang Allah turunkan. Ya, dia harus ikut itu. Jangan dia sudah tahu menurut penilaian ini benar, namun dia taklid sama mazhabnya. Ini tidak boleh. Ini yang dilarang oleh para ulama yang tadi disinggung oleh Al-Iz bin Abdul Salam. Ya, tidak boleh. Ya. Jadi kalau dia ahli ijtihad, bisa menimbang dalil, wajib mengikuti yang rajih atau lebih kuat menurut pendapatnya kalau ada perselisihan. Jika dia orang awam,
wajib bertanya kepada ulama. Ulama yang kompeten, intinya gitu. Intinya kompeten ya. Dengan syarat tidak boleh cari-cari yang mudah. Tidak boleh cari-cari yang mudah. Yang kedua, dia boleh dia menggabungkan dua mazhab dalam satu permasalahan. Namanya disebut dengan mazhab talfiq, yaitu gabungkan dua mazhab dalam fikihnya selama tidak menyelisihi, tidak batal menurut ijma'. Para ulama menyebutkan seperti dalam kutub Syafi'iyah ya, disebutkan tentang seorang yang misalnya dia salat wudunya pakai mazhab Syafi'i. Wudunya pakai mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kita gini aja sudah cukup, sah. Tidak harus seperempat kepala, apalagi seluruh kepala. Yang 3 helai rambut saja sudah cukup. Kalau wudu begini sudah cukup ketika berwudu. Menurut mazhab Hanafi tidak boleh. Harus seperempat kepala yang kena usapan. Ya, menurut mazhab ulama yang lain harus seluruh kepala. Intinya ada khilaf. Tapi dia dalam masalah wudu dia pilih mazhab Syafi'i. Kemudian ketika salat dia milih pendapat Imam Syafi'i berpendapat kalau di depan Ka'bah harus menghadap Ka'bah. Menurut mazhab Hambali tidak harus menghadap Ka'bah, yang penting arah, jihah. Menurut mazhab Hanafi. Nah, kalau dia ikut salatnya dia ikut mazhab Hanafi, kemudian wudunya ikut mazhab Syafi'i, ini boleh atau tidak? Ulama Syafi'i mengatakan itu boleh. Kalau dia orang awam dia boleh. Atau menurut dia ini lebih rajih boleh. Tidak jadi masalah ya. Kenapa? Karena tidak ijma' bahwasanya salat seperti model ini batal, tidak ijma'. Memang menurut mazhab Syafi'i wudunya menurut mazhab Hanafi wudunya tidak sah. Wudunya doang tapi menurut mazhab menurut mazhab Syafi'i salatnya tidak sah karena tidak menghadap langsung ke zat Ka'bah tapi miring ya. Tetapi mereka tidak ijma' bahwasanya seperti ini, tidak ada ijma' ulama salat seperti model seperti orang ini batal. Karena tidak ada ijma' yang menunjukkan batal, maka dia boleh seperti ini. Selama tadi tidak mencari-cari yang mudah. Contoh dia merangkaikan berbagai macam pendapat dalam rangka cari-cari yang mudah dan sepakat ulama batal, seperti dia menikah dengan cara, ada sebagian ulama mengatakan menikah tidak apa-apa tidak pakai saksi. Ada sebagian ulama mengatakan menikah tidak apa-apa tidak pakai wali. Ada yang mengatakan bahwasanya misalnya di menikah tidak ada yang tidak pakai wali, tidak pakai saksi, akhirnya dia nikah dan itu ijma ulama kalau ada orang nikah seperti ini tidak sah. Ya, maka seperti itu tidak boleh dia menggabungkan berbagai mazhab yang para ulama ijma bahwasanya nikah seperti ini tidak sah. Intinya seorang jangan ikut hawa nafsu, dia berusaha memilih pendapat yang menurut dia lebih kuat. Kalau dia tidak bisa menilai, dia boleh taklid kepada orang yang menurut dia alim. Allah alam bisawab. Baik, demikian saja yang saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.